Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Narukomala dengan MPH akhir yaitu 055. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu review jurnal dengan judul penerapan data mining menggunakan algoritma a priori untuk menentukan pola penyebab gelandangan dan pengemis. Nah, di sini untuk permasalahan yang diselesaikan, yaitu penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan terkait identifikasi pola penyebab keberadaan gelandangan dan pengemis di kota Pekanbaru dengan menggunakan teknik data mining, khususnya algoritma a priori. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi pola usia yang paling sering terkait dengan gelandangan dan pengemis. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan wawasan yang tepat dan dapat digunakan pemerintah kota dalam merancang strategi pencegahan yang lebih efektif dan terarah berdasarkan pola usia yang teridentifikasi. Selanjutnya, untuk deskripsi data yang dijadikan sampel penelitian, data-data yang digunakan itu mencakup informasi usia individu gelandangan dan pengemis tanpa memperhitungkan bulan kelahiran. Jadi hanya usianya aja gitu ya. Sampel data ini digunakan untuk melakukan analisis pola usia menggunakan algoritma a priori dalam konteks data mining dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, 250 data gelandangan dan pengemis berdasarkan kategori usia. Ini didapatkan dari data secara real, yaitu datanya Satpol PP. Dan yang kedua yaitu lalu membuat tabel pola gelandangan dan pengemis atau gepeng. Ya. Yang ketiga, membuat proses pengambilan data tabular, data gelandangan dan pengemis. Yang keempat, pembuatan item set yang berfungsi membantu menemukan pola dalam membuat sebuah data atau frequent pattern menu dengan 1-3 item set dengan jumlah minimum support yaitu 30%. Selanjutnya, yang kelima, dilakukan pembuatan aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum yaitu 60% untuk confidence. Lalu yang keenam, data-data yang tersebut itu dimasukkan ke dalam data Excel. Oke, selanjutnya yaitu ini adalah data-datanya yang dari jurnalnya, yaitu tabel 1 ini tabel gelandangan dan pengemis berdasarkan kategori usia. Di sini ada kategori usia dan jenis PKMS ini ya, dan sumbernya dari Dekkes yaitu Departemen Kesehatan RI 2009. Dan lalu tabel kedua yaitu tabel pola gelandangan dan pengemis, dan item set remaja, dewasa, remaja kayak pengidentifikasian gitu. Dan yang tabel 3 yaitu tabel format tabular data gelandangan dan pengemis. Dan di sini ada kayak bulan, terus kategorinya balita, anak-anak, remaja, terus sampai dewasa dan lansia. Dan untuk tabel yang keempat adalah tabel support dari satu item set ya. Di sini dengan minimal support yaitu 30% dan di sini yang paling minimum yaitu 33%. Lalu tabel yang kelima yaitu support dari 2 item set dengan jumlah support yang sama 30% ya. Dan di sini menemukan yang paling terendah adalah 33%. Dan yang tabel ke-6 yaitu tabel support dari 3 item set, jumlah support yaitu 30% dan paling adanya yaitu 42%, paling rendahnya ya. Dan selanjutnya adalah tabel 7 yaitu tabel aturan asosiasi. Oke, selanjutnya desain algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi langkah-langkah proses yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap. Yang pertama yaitu proses pengambilan data tabular usia, gelandangan, dan pengemis yang telah disimpan dalam format Excel tadi. Lalu dilakukan add data pada aplikasi RapidMiner. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini kita si jurnalis ini memerlukan aplikasi yaitu RapidMiner. Kemudian proses pemilihan data dilakukan untuk melihat dan memeriksa data yang akan digunakan dengan hanya memilih kolom usia tanpa bulan. Setelah itu dilakukan proses algoritma a priori
dengan cara menggabungkan data tabular tadi dengan operator-operator terkait algoritma a priori. Lalu proses ini dapat dilihat pada gambar 4. Nanti saya akan kasih lihat dalam konteks yang disediakan. Proses terakhir adalah melihat hasil running dari penerapan algoritma a priori pada aplikasi RabbitMiner. Oke. Di sini adalah proses penilaian data menggunakan aplikasi RabbitMiner. Jadi si jurnalis itu menggunakan aplikasi RabbitMiner untuk membantu penelitiannya. Dan di sini ada gambar pertama yaitu add data dari MS Excel. Lalu yang kedua gambarnya itu untuk pilih file, ya pilih file tadi kayak pilih file kategori usia, gelandangan gepeng kategori usia, terus item set tadi. Lalu yang gambar ketiga yaitu memilih data. Gambar keempat adalah proses algoritma a priori. Lalu yang kelima adalah hasil running algoritma a priori. Maaf di sini agak buram karena saya screenshot dari jurnalnya. Oke, selanjutnya yaitu rangkaian skenario percobaan yang dilakukan. Jadi dalam penelitian ini rangkaian skenario percobaan yang dilakukan melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama dilakukan pengambilan data gelandangan dan pengemis dari 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2015, 2016, dan 2017. Lalu kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan algoritma a priori atau aturan asosiasi untuk mencari pola frekuensi tinggi dari kombinasi item set, gelandangan, dan pengemis tadi. Selanjutnya dilakukan pembentukan 3 item set tadi dengan jumlah minimum support sebesar 30%. Nah, proses selanjutnya adalah pembuatan aturan asosiasi dengan menghitung confidence aturan asosiatif dari A ke B dengan minimum confidence sebesar 60%. Dan yang terakhir adalah hasil dan analisa setiap percobaan. Jadi hasil dari analisis setiap percobaan mencakup beberapa temuan penting. Yang pertama, melalui menggunakan algoritma a priori berhasil didapatkan atau diidentifikasi pola frekuensi tinggi dari kombinasi usia gelandangan dan pengemis. Selain itu, perhitungan manual menggunakan algoritma a priori menghasilkan 3 aturan dengan nilai minimum support sebesar 30% dan nilai confidence tertinggi yaitu sebesar 100%. Meskipun demikian, tingkat akurasi pengujian secara keseluruhan ditemukan rendah yaitu sebesar 37,5%. Studi ini juga membandingkan hasil perhitungan manual dengan pengujian menggunakan aplikasi dan menunjukkan perbedaan antara tingkat akurasi dari menggunakan manual dengan aplikasi RabbitMiner tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.